Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang lingkaran, sub tentang garis singgung lingkaran. Jadi kita akan mempelajari tentang garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, perlu kita ketahui apa sih garis singgung lingkaran itu. Jadi garis singgung lingkaran adalah garis yang melalui tepat satu titik di lingkaran dan tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran. Nah, titik antara garis singgung dengan lingkaran tersebut disebut dengan titik singgung. Oke. Jadi kalian harus tahu apa sih garis singgung lingkaran itu dan apa sih titik singgung lingkaran itu. Oke. Jadi kemudian sifat-sifat garis singgung lingkaran. Yang pertama, tegak lurus dengan diameter lingkaran yang melalui titik singgungnya. Oke, perhatikan. Jadi ini adalah garis singgung. Oke. Kemudian ini titik singgungnya. Nah, titik singgungnya itu dia tegak lurus dengan diameter lingkaran. Oke, kayak gitu. Kemudian sifat yang kedua, jika melalui suatu titik pada lingkaran, hanya dapat dibuat satu garis singgung. Oke. Nah, ini ada satu titik pada lingkaran. Nah, satu titik ini hanya dapat dibuat satu garis singgung. Berarti garis yang warna ungu ini bukan garis singgung. Bukan garis singgung. Oke, terus yang ketiga, jarak jika melalui suatu titik di luar lingkaran dapat dibuat dua garis singgung lingkaran. Jadi ini bagian C itu dapat terbentuk dua garis singgung lingkaran. Nah, jarak antara titik potong dari dua garis singgung yang berpotongan dengan titik singgung kedua garis singgung tersebut sama. Oke, jadi ini ya jaraknya ke sini sama. Oke, kayak gitu maksudnya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Nah, garis singgung persekutuan dalam ini kayak gini. Dia dua lingkaran ini saling bersinggungan di bagian dalam. Sedangkan kalau garis singgung persekutuan luar, dua lingkaran ini saling bersinggungan di bagian luar lingkaran, kayak gitu ya. Jadi bisa dilihat dengan jelas perbedaan antara garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Nah, sebenarnya garis singgung persekutuan dalam ini dia terbentuk semisal saya tarik garis. Oke. Ini saya tarik garis sepanjang dengan R kecil. Oke, dia akan membentuk segitiga. Oke, terlihat jelas kan? Segitiganya dia akan siku-siku di sini. Oke, kalau mencari garis singgung terus selanjutnya kita bahas garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Nah, ini dia garis singgung persekutuan dalam. Jadi garis singgung persekutuan dalam ini, dua lingkaran ini, kedua lingkaran ini dia bersinggungan di bagian dalam lingkaran. Sedangkan kalau garis singgung persekutuan luar, kedua lingkaran ini bersinggungan di bagian luar lingkaran. Oke, terus untuk rumus garis singgung persekutuan dalam itu D, disingkat D ya. D itu panjang garis singgung persekutuan luar. Jadi D itu yang bagian sini ya. Oke. D itu rumusnya P kuadrat. Jadi P kuadrat dikurang R
tambah R kecil pangkat 2. Jadi sebenarnya ini kalau kita mau lihat, ini adalah terbentuk segitiga siku-siku. Jadi rumus garis singgung persekutuan dalam ini merupakan kita menggunakan pendekatan teorema Pythagoras. Kalau kita mau mencari salah satu panjang sisi segitiga yang tegak lurus, berarti sisi miring dikurang dengan salah satu sisi tegak lurusnya. Nah, sisi miringnya di sini disimbolkan dengan P kuadrat atau jarak antara A ke B dikurang, nah ini dia R jari-jari lingkaran besar ditambah dengan jari-jari lingkaran kecil. Jadi ini adalah R kecil. Makanya rumusnya seperti ini. Oke, selanjutnya garis singgung persekutuan luar. Jadi garis singgung persekutuan luar ini, kedua lingkaran ini saling bersinggungan di bagian luarnya. Nah, rumusnya itu sama dengan L sama dengan akar P kuadrat dikurang R kuadrat. Jadi yang membedakan cuma ini ya, ini tanda tambah sedangkan ini tanda kurang. Nah, coba deh kenapa bisa rumusnya kayak gini. Coba perhatikan, ini ada garis putus yang warna biru ini. Nah, dari sini ini ke sini akan terbentuk segitiga. Oke kan? Terbentuk. Nah, L di sini panjang garis singgung persekutuan luar ini sama dengan panjang ini kan? Oke. Jadi, kalau kita mau mencari panjang garis singgung persekutuan luar, maka P kuadrat dikurang dengan ini. Nah, gimana cara mencari yang ini? Berarti jari-jari lingkaran besar dikurang dengan jari-jari lingkaran kecil. Makanya rumusnya seperti ini. Ini ya. Jadi ingat rumusnya. Oke, jadi P itu jarak titik pusat dua lingkaran, berarti A ke B. Ini ya, jarak titik pusat ke lingkaran. Terus D itu panjang garis singgung persekutuan dalam. Kalau L itu panjang garis singgung persekutuan luar. Kalau R besar berarti jari-jari lingkaran besar, sedangkan R kecil itu jari-jari lingkaran kecil. Jadi kayak gitu. Oke, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal. Nah, diketahui dua lingkaran dengan jarak kedua pusat lingkaran 15 cm. Jadi kita tulis dulu ya apa-apa yang diketahui. Jadi diketahui jarak kedua pusat lingkaran. Nah, jarak kedua pusat lingkaran tadi disimbolkan dengan P ya. P-nya itu 15 cm. Kemudian jari-jari besarnya berarti R besar 5 cm. Jari-jari lingkaran kecil berarti R kecil 4 cm. Nah, ditanyakan itu tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam ya di sini. Persekutuan dalamnya. Oke, berarti garis singgung persekutuan dalam, atau tadi disingkat dengan D ya. Oke. Nah, gimana cara jawabnya? Jadi setelah kita menulis semua apa-apa yang diketahui, kita sisa mensubstitusikannya ke dalam rumus yang tadi. Nah, rumusnya tadi sama dengan D sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R tambah R kecil dikuadratkan. Nah, D sama dengan panjang jarak kedua pusat lingkaran tadi 15 kuadrat dikurang R besarnya itu 5, R kecilnya itu 4, kemudian dikuadratkan. Berarti D sama dengan 15 kuadrat dikurang 5 tambah 4, 9 kuadrat. Jadi ingat, jumlahkan dahulu kemudian kuadratkan. Oke, jadi
D sama dengan 15 kuadrat berarti 225 dikurang 81. D sama dengan akar 144 sama dengan 12 cm. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 12 cm. Oke, semoga kalian paham ya. Oke, selanjutnya contoh soal berikutnya itu jarak antara pusat lingkaran 13 cm dan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 12 cm. Berarti kita tulis dulu apa-apa nih yang diketahui. Diketahui jarak berarti simbolnya tadi P ya, 13 cm. Terus panjang garis singgung persekutuan luar berarti L-nya itu 12 cm. Nah, yang apalagi yang diketahui? Apabila salah satu jari-jari lingkaran panjangnya 7 cm, berarti R sama dengan, saya misal R1 ya, R1 sama dengan 7 cm. Nah, yang ditanyakan itu jari-jari yang lain, R2. Oke. Nah, gimana cara jawabnya? Sama yang tadi. Setelah kita tulis semua apa-apa yang diketahui, sisa substitusi ke dalam rumus. Nah, rumus persekutuan luar itu L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R1. Karena ini persekutuan luar berarti dikurang ya, R1 dikurang R2 dikuadratkan. Nah, L-nya berapa? 12 kan, jadi 12 kuadrat. P-nya berapa? P-nya 13 kuadrat. Terus R-nya 7 dikurang R2 pangkat 2. Oke, kita bisa pindah ruas ini ke bagian kiri. Berarti negatif pindah ruas jadi positif. 7 dikurang R2 kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Nah, 7 kurang R2 kuadrat sama dengan 13 kuadrat itu 169. Kalau 12 kuadrat berarti 144. Oke, 169 dikurang 144 itu 25. Ini tetap kita tulis. Nah, karena ini kuadrat, ini kuadrat pindah ruas berarti menjadi akar ya. Berarti 7 kurang R kuadrat sama dengan akar 25. 7 kurang R kuadrat sama dengan 5. Jadi 7 kurang 5 ini pindah ruas ya. 5 pindah ruas jadi negatif. R kuadrat ini negatif pindah ruas jadi positif. Jadi sama dengan R2. Jadi R2 sama dengan 7 kurang 5. Jadi jari-jari lingkaran kedua itu adalah 2 cm. Kayak gitu ya. Oke, contoh soal selanjutnya. Dua lingkaran masing-masing dengan jari-jari 17 cm dan 25 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya 15 cm. Nah, yang ditanyakan itu jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut. Oke, gimana caranya? Silahkan tulis dulu apa-apa yang diketahui. Yang diketahui berarti jari-jari lingkaran besar itu 25 cm, jari-jari lingkaran kecil itu 17 cm. Kemudian panjang garis singgung persekutuan luarnya 15 cm, berarti L-nya 15 cm. Terus yang ditanyakan itu jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut. Berarti kalau jarak kedua pusat lingkaran berarti dia P-nya ya yang dicari. Berarti cara menjawabnya sisa substitusikan dalam rumus. PL sama dengan L kuadrat sama dengan
P kuadrat dikurang R kurang R dikuadratkan. Oke, L-nya berapa? 15 kuadrat. Terus P-nya? Nah, P-nya yang mau dicari. Terus R besar, jari-jari lingkaran besar itu 25. Terus jari-jari lingkaran kecil itu 17. Kemudian kita kuadratkan. Oke, jadi 15 kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang 25 kurang 17 berarti 25 kurang 17 berarti 8 kuadrat sama dengan berarti ini bisa kita pindah ruaskan ya. Min 8 kuadrat pindah ruas ke kiri berarti dia jadi positif. Negatif pindah ruas jadi kiri jadi positif. Kalau positif pindah ruas berarti jadi negatif. Jadi 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan P kuadrat. Jadi bisa kita tukar P kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan P sama dengan akar dari 15 kuadrat itu 225, 8 kuadrat itu 64. Jadi P sama dengan akar dari 225 tambah 64 sama dengan 289. Nah, akar dari 289 itu 17 cm. Jadi jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut adalah 17 cm. Setelah memahami materi, silahkan kalian kerjakan kuisnya pada link yang saya bagikan di grup WA ya. Jadi waktu kalian mengerjakan itu saya berikan waktu selama 1 minggu. Jadi kuisnya berakhir tanggal 22 Februari ya. Sebelum saya akhiri, ini ada quote of the week. Selagi ada kesempatan hidup, selalu ada kesempatan untuk berubah. Jadi manfaatkan kesempatan itu, kurangi mengeluh dan perbanyak bersyukur ya. Be the new you. Ini quotes dari Wirda Mansur, seorang gadis yang masih muda yang sudah sukses. Jadi saya harap kalian juga bisa memanfaatkan waktu berubah menjadi lebih baik lagi agar kalian bisa menjadi orang sukses ke depannya. Amin. Jadi sekian untuk hari ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.